tentang joki jam 9 pagi. Beras berkata kepada saya bahwa kacang kedelai dan kelapa sawit, ayam daging, sapi inseminasi, ikan laut, dan ikan daratan, semua dalam keadaan segar bugar, tidak kurang suatu apa. Dia tidak menyebut mengenai apa yang dihasilkan hutan yang lama terbakar, dan saya lupa pula menanyakannya. Mesin giling meneleponku baru-baru ini bilang bahwa di industri elektronika, komponen chip, kimia dasar, seluloid, otomotif, telekomunikasi, alat-alat berat, kereta api, kapal laut, dan kapal terbang dalam suasana menyenangkan dan sehat-sehat. Dia tidak berkisah tentang orang-orang yang berhasil menggerek lubang-lubang besar di bawah lantai bank. Dan rasanya aku sudah tahu jalan ceritanya. Aspal bertanya kepada saya, apa hubungan semua ini dengan kesenian? Seorang anak kecil yang menjadi joki jam 9 pagi di Jalan Tamrin cepat menjawab. Om Aspal, kesenian itu bagian dari kebudayaan, ekonomi bagian dari kebudayaan, sehingga mengacungkan jari di tepi jalan seperti saya ini juga bentuk seni agar dapat uang Rp1.000 sebagai joki untuk mendapat ekonomi. Anak bijak, tanya saya, siapa gerangan namamu? Ronggo Warsito, jawabnya segera. Ah, kamu. Kemudian dia bersiul-siul. Siapa namamu? Ronggo Warsito. Dia bersiul-siul lalu menggumam lagu. Zaman edan. Hidup di zaman edan, suasana jadi serba sulit. Ikut edan tidak tahan, tidak ikut tidak kebagian. Malah dapat kesengsaraan. Begitulah kehendak Allah. Sebahagia-bahagia orang lupa, lebih bahagia orang yang sadar dan waspada. Memasuki mesin waktu, saya berlari bersama sahabatku Ronggo, menghindari badai perhara yang memutar suasana, menjempit dan menggencet semua. Mereka mengejar-ngejar orang, melarang buku, merampungi perpustakaan, menimbun, membakari buku, memaksakan ideologi seni, membabat penerbit independen dan membawa panji tujuan menghalalkan cara. Kemudian perhara reda, orang-orang bekerja, tapi ada juga yang mencoba membengkokkan sejarah dan bila diluruskan kembali, ini disebut membalas dendam. Tian. Mas Ronggo, selamat jalan. Dia melengkapi kendaraan 3 dalam 1. Mas Ronggo, selamat jalan mengais nafkah yang jernih dan bersih. Sesudah melambai Mas Ronggo, saya termangu di pekarangan Cikini Raya 73. Setiap bentuk seni punya masalah yang tak kunjung usai dan selesai. Film makin jauh dari cita-cita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Serbuan medium televisi telah mengguncang negeri. Seni rupa belum punya galeri seni rupa nasional. Pencekalan kambuhan, pementasan teater masih terasa. Dikotomi tari daerah dan nasional, musik yang terus mencari dan mencari, dan sastra yang jalan di tempat. Pendidikan tinggi kesenian tak putus-putus mencoba menemukan bentuknya yang tepat guna. Sekeping potret sesaat perlu, tapi tidak sepatutnya kita dibelenggu daftar keluhan karena modal kita, yaitu cita-cita bersama, masih ada. Puisi ini tidak menuliskan resep manjur untuk pelaksanaan praktikal. Dia cuma merangsang beberapa dahan perasaan dan pikiran lewat bentuk puisi.
Dia menegaskan akar Indonesia dalam tahun ke-50 usia negeri ini. Dia mencoba mengingatkan bahwa dalam gelombang besar materialisme, keserakahan, dan rasa tak acuh pada penderitaan manusia di dunia ini, pemberhalaan terhadap apapun ditolak. Kesenian kita adalah kesenian yang bermanfaat bagi manusia serta lingkungannya dalam dataran bumi, dan bermakna maksimum dalam garis tegak lurus menuju Yang Maha Pencipta keindahan. Dalam pelaksanaan kesenian, seniman tidak dapat duduk mencangkung di sebuah pulau alit atau berjalan sendiri tanpa mengindahkan siapa-siapa. Dia percaya pada bentuk kerjasama dan selalu menghargainya. Dia memerlukan kemerdekaan kreatif, dan untuk ini dia tahu bahwa akan ada kemungkinan terjadi benturan. Dia percaya pada hati nuraninya dan yakin pada kekuatan doa. Perasaannya akrab dan lekat pada orang-orang malang dan berkekurangan. Seninya adalah untuk mengingatkan. 1995